Oh, saya datang ke sini. Jatim ini paling banyak kasusnya. Kalian kan paling besar, 2.800-an. Dan di sini paling banyak kasus ditemukan DPK KPK itu kasus perlimpahan porsi, kasus mahram, kasus di sini paling banyak pencurangan. Oh, ini korban-korban yang kayak gini-gini loh. Iyalah yang tua-tua. Kepala kantornya belum datang jam segini. Ya. Ingatin saya datang ke sini, kenapa Jatim ini paling banyak kecurangan? Harus berubah loh. Paling banyak. Jangan main-main loh. Karena mafia Jakarta itu haji yang paling banyak di Jatim. Jaktim. Jadi jangan ada pelimpahan porsi nggak adil, nggak apa juga loh. Saya perhatiin dan awasi terus. Ya. Taruh aja kalian di mana? Jangan jauh-jauh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Leila Official, 360 juta rupiah. Itulah uang yang menurut laporan media telah diserahkan oleh seorang calon jemaah dalam kasus dugaan penipuan pengurusan percepatan porsi haji. Dan menariknya, kasus ini muncul di tengah sorotan terhadap Jakarta Timur. Karena baru-baru ini, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan sidak ke kantor pelayanan haji di Jakarta Timur. Dalam sidak tersebut, Wamen tidak sekadar memeriksa pelayanan. Ia justru mengeluarkan pernyataan yang cukup keras. Wamen mengatakan, Jakarta Timur merupakan wilayah yang menurutnya memiliki banyak kasus. Ia menyinggung pelimpahan porsi, persoalan mahram, bahkan dugaan pencurian porsi. Dan Wamen secara tegas mengatakan Jakarta Timur akan diawasi secara khusus. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan Wamen ini ada kaitannya dengan kasus-kasus yang sebelumnya pernah muncul di Jakarta? Dan bagaimana sebenarnya kronologi kasus 360 juta rupiah tersebut? Kita bongkar pelan-pelan. Sahabat El Leila Official, kasus yang kita bahas ini diberitakan pada 15 April 2026. Media melaporkan adanya seorang ASN di Kanwil Kemenak, Jakarta, berinisial HM yang dilaporkan atas dugaan penipuan terkait pengurusan percepatan porsi haji. Menurut laporan tersebut, laporan diajukan oleh kuasa hukum korban kepada Inspektorat Kementerian Agama dan Polres Jakarta Timur. Yang membuat kasus ini menjadi perhatian adalah nilai uangnya. Menurut pihak pelapor, kerugian mencapai 360 juta rupiah untuk 2 orang. Jadi, ini bukan sekadar cerita tentang seseorang yang gagal mendapatkan informasi keberangkatan. Ada uang dalam jumlah besar yang disebut sudah diserahkan. Lalu, bagaimana awalnya? Menurut laporan media tersebut, kasus bermula sekitar Juli 2024. Pelapor menerima tawaran mengenai percepatan porsi haji reguler melalui seorang perantara. Tawaran itu kemudian diarahkan kepada terlapor. Dan menurut keterangan pihak pelapor, terlapor disebut mengaku mempunyai akses terhadap kuota pelimpahan haji. Disinilah masalah mulai menjadi serius. Karena calon jemaah kemudian dijanjikan bisa mendapatkan nomor porsi dalam waktu sangat singkat. Bukan bertahun-tahun. Bukan menunggu antrian normal. Tetapi disebut bisa mendapatkan nomor porsi dalam waktu sekitar 3-7 hari setelah pembayaran. Dan menurut laporan tersebut, calon korban diyakinkan bahwa proses itu resmi dan bahkan dapat diverifikasi melalui aplikasi haji. Tentu bagi masyarakat yang sudah bertahun-tahun menunggu antrean haji, janji seperti ini sangat menggiurkan. Karena percaya dengan tawaran tersebut, pelapor kemudian melakukan pembayaran secara bertahap. Menurut laporan media, pembayaran pertama dilakukan sebesar 90 juta rupiah pada September 2024. Kemudian pada Oktober 2024 kembali dilakukan transfer 150 juta rupiah. Belum selesai sampai di situ, pada Maret 2025
pelapor kembali diminta mengirimkan 50 juta rupiah. Alasannya disebut untuk pengurusan dokumen surat pendaftaran haji. Kalau angka-angka tersebut dijumlahkan, memang belum mencapai 360 juta rupiah. Karena dalam laporan tersebut disebut ada pembayaran lain, sehingga total uang yang telah diserahkan untuk 2 orang mencapai 360 juta rupiah. Namun, masalah utamanya kemudian muncul. Nomor porsi yang dijanjikan tidak kunjung terrealisasi. Waktu terus berjalan. Janji berganti janji. Menurut keterangan yang diberitakan, sempat muncul alasan mengenai kebijakan pasca pelantikan presiden. Kemudian, ada pula janji bahwa porsi akan diterbitkan pada awal 2025. Tetapi, menurut pihak pelapor, hal tersebut kembali tidak terrealisasi. Bahkan pada Februari 2025 disebut ada lagi janji bahwa kuota sudah tersedia. Namun, kembali tidak terrealisasi. Karena persoalan tersebut tidak kunjung selesai, pihak pelapor kemudian meminta pertanggungjawaban. Menurut pemberitaan, korban bahkan mendatangi Kanwil Kemenak Jakarta pada Februari 2025. Dan pada saat itu, terlapor disebut membuat surat pernyataan untuk mengembalikan seluruh uang. Batas waktunya 14 Maret 2025. Tetapi menurut pihak pelapor, sampai batas waktu tersebut uang belum dikembalikan. Akhirnya persoalan ini dibawa ke jalur pelaporan. Dan disinilah kita perlu berhenti sebentar. Karena ada satu hal yang sangat penting. Kasus ini adalah laporan dugaan. Artinya, kita tidak boleh menyebut pihak yang dilaporkan sebagai pelaku yang sudah terbukti bersalah. Status hukumnya harus tetap kita tempatkan sebagai dugaan, sampai ada proses hukum dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, fakta bahwa laporan tersebut muncul dan menyangkut dugaan pengurusan percepatan porsi haji dengan nilai ratusan juta rupiah tetap menjadi informasi yang penting untuk diketahui publik. Sahabat Laila Official, sekarang kita kembali ke rekaman sidak Wamen. Ini bagian yang menurut kami paling menarik. Ketika berada di kantor Jakarta Timur, Wamen mengatakan bahwa Jakarta Timur memiliki sekitar 2.800-an porsi. Kemudian, Wamen mengatakan wilayah tersebut menjadi perhatian, karena menurutnya banyak kasus ditemukan. Ia secara eksplisit menyebut pelimpahan porsi. Kemudian kasus mahram, dan Wamen juga menyinggung dugaan pencurian yang membuat ada korban. Kemudian Wamen mengatakan dirinya akan mengawasi Jakarta Timur secara khusus. Bahkan ia mengingatkan agar jangan sampai terjadi pelimpahan porsi yang tidak adil. Nah, disinilah kita harus hati-hati. Kita tidak bisa mengatakan kasus 360 juta rupiah tersebut adalah kasus yang sedang dimaksud Wamen dalam sidak itu. Tidak ada bukti dalam rekaman yang menunjukkan Wamen secara spesifik sedang membicarakan kasus tersebut. Tetapi kita bisa mengatakan ada irisan isu. Kasus yang diberitakan media berbicara tentang dugaan pengurusan percepatan porsi dan klaim akses terhadap kuota pelimpahan. Sementara dalam sidaknya, Wamen sendiri menyoroti pelimpahan porsi dan persoalan yang menurutnya banyak ditemukan di Jakarta Timur. Jadi keduanya relevan untuk dibahas bersama sebagai konteks, bukan untuk menyimpulkan bahwa keduanya adalah kasus yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih besar. Kenapa masyarakat sampai rela mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk mendapatkan percepatan? Jawabannya sederhana, karena antrean haji sangat panjang. Ada calon jemaah yang sudah mendaftar bertahun-tahun. Mereka menunggu, menabung, menjaga kesehatan, dan berharap suatu hari mendapatkan kesempatan berangkat. Maka, ketika seseorang datang dan mengatakan bisa dipercepat, tentu ada masyarakat yang tergoda. Apalagi kalau orang yang menawarkan mengaku memiliki akses ke sistem atau
memiliki koneksi dengan pihak tertentu. Masalahnya, apakah benar ada jalur resmi untuk mempercepat porsi dengan membayar ratusan juta rupiah? Atau justru janji seperti itu yang harus diwaspadai? Inilah edukasi paling penting dari kasus ini. Jangan pernah menganggap bahwa karena seseorang menunjukkan aplikasi, nomor porsi, dokumen, atau mengaku punya akses ke pejabat, maka otomatis prosesnya resmi. Justru semua itu harus diverifikasi melalui kanal resmi. Karena sekali uang sudah ditransfer dalam jumlah besar, kalau prosesnya ternyata bermasalah, calon jemaah yang menjadi korban. Menariknya, Sidak Wamen tidak hanya menyinggung pelimpahan porsi, ia juga menyebut persoalan mahram. Ini penting, karena mekanisme pendampingan atau penggabungan tertentu memang memiliki aturan dan persyaratan. Artinya, tidak semua orang bisa tiba-tiba mengklaim sebagai mahram atau mendapatkan perlakuan khusus. Semua harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan karena jumlah calon jemaah sangat besar, setiap celah dalam sistem berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Itulah mengapa Wamen dalam sidak tersebut meminta jajaran di Jakarta Timur untuk berubah dan tidak main-main. Bahkan ia mengatakan, jangan ada pelimpahan porsi nggak adil. Pesannya jelas, porsi jemaah bukan barang dagangan. Kemudian muncul pernyataan yang paling keras. Wamen menyebut istilah mafia Jakarta. Pernyataan itu muncul ketika Wamen sedang membahas persoalan haji di Jakarta Timur dan memperingatkan agar tidak ada permainan pelimpahan porsi. Namun, lagi-lagi, kita harus memahami konteksnya. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ada organisasi atau jaringan tertentu bernama Mafia Jakarta. Yang bisa kita katakan adalah, Wamen menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan kekhawatirannya terhadap praktik yang tidak beres dalam pengelolaan haji. Dan justru karena istilah itu keluar dari seorang pejabat pemerintah, publik berhak mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kasus apa saja yang ditemukan? Berapa jumlahnya? Apakah ada laporan resmi? Apakah ada pegawai yang diperiksa? Dan apakah ada korban lain? Karena kalau memang ditemukan pola pelanggaran, publik tentu ingin tahu bagaimana pemerintah menanganinya. Sahabat El-Laila Official, dari kasus 360 juta rupiah dan sidak Wamen ini, ada satu pelajaran yang sangat penting. Jangan membeli janji keberangkatan haji. Kalau ada orang mengatakan bisa mempercepat porsi, bisa masuk kuota khusus, punya akses pelimpahan, bisa berangkat lebih cepat, bayar sekian, 3 hari langsung keluar porsi, jangan langsung percaya. Tanyakan, dasar hukumnya apa, prosedurnya bagaimana, siapa lembaga resminya, apakah pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi? Dan yang paling penting, apakah semua proses itu bisa diverifikasi langsung oleh calon jemaah? Karena kasus yang diberitakan media ini menunjukkan bahwa janji percepatan bisa berujung pada persoalan serius. Dan nilai yang disebut dalam laporan bukan sedikit, 360 juta rupiah. Uang sebesar itu bagi banyak keluarga adalah hasil menabung bertahun-tahun. Jadi sahabat semuanya, sidak Wamen di Jakarta Timur ini sebenarnya membuka pertanyaan yang jauh lebih besar. Bukan hanya kenapa kepala kantor belum datang, tetapi seberapa aman porsi haji masyarakat. Karena di satu sisi, Wamen mengatakan Jakarta Timur menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus. Ia menyinggung pelimpahan porsi, mahram, dan berbagai kasus yang menurutnya ditemukan di wilayah tersebut. Di sisi lain, kita menemukan pemberitaan tentang sebuah laporan dugaan penipuan pengurusan percepatan porsi haji dengan nilai kerugian yang disebut mencapai 360 juta rupiah untuk 2 orang.
Kasus itu disebut telah dilaporkan kepada Inspektorat Kemenak dan Polres Jakarta Timur. Sekali lagi, kita tidak mengatakan kedua peristiwa itu adalah kasus yang sama. Tetapi, irisan persoalannya jelas menarik untuk diperhatikan. Porsi haji, pelimpahan, percepatan, dan perlindungan calon jemaah. Dan sekarang, bola ada di tangan pemerintah. Kalau memang ada praktik curang, bongkar. Kalau ada korban, lindungi. Kalau ada oknum yang terbukti melanggar, tindak. Karena antrean haji harus menjadi sistem yang dipercaya masyarakat. Bukan sistem yang membuat orang berpikir bahwa mereka harus membayar ratusan juta rupiah agar bisa melompati antrean. Menurut sahabat semua, bagaimana? Apakah pengawasan terhadap porsi haji di Jakarta Timur memang perlu diperketat? Tulis pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe El-Laila Official, karena kita akan terus mengikuti perkembangan kebijakan haji dan membongkar informasi penting yang wajib diketahui calon jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.